Selamat datang kembali, jangan lupa subscribe ya. Saat Varen hendak pergi beristirahat, awan hitam menggulung di utara, menutupi langit seperti ancaman tak kasat mata. Tiba-tiba, layar transparan dari sistem muncul di depan matanya, menghentikannya seketika. Horde monster akan tiba dalam 72 jam. Aktifkan sistem segera. Kegagalan mengaktifkan sistem akan menyebabkan sistem dinonaktifkan secara permanen. Mata Varen terbelalak. Apa-apaan ini? Ia berteriak frustrasi, tetapi tak ada jawaban dari layar di hadapannya. Pikirannya langsung terisi dengan pertanyaan dan kecemasan. Waktu yang ia miliki hampir habis. Varen mondar-mandir di ruang kerjanya. Ia menggigit ujung jari telunjuknya, sesuatu yang sering ia lakukan saat sedang berpikir keras. Layar holografik di depannya menampilkan pesan-pesan sistem yang mendesak. Aktivasi sistem itu membutuhkan biaya luar biasa besar. Dan satu-satunya sumber modal adalah keuntungan dari bisnis yang selama ini ia kembangkan. Pandai besi, roti, dan herbal. Jika semua keuntungan itu aku tarik, gumamnya. Ia menyandarkan tangan di meja dan memejamkan mata, mengukur risiko di kepalanya. Konsekuensi langsung dari menarik keuntungan. Bisnis akan berhenti total. Semua rantai produksi akan terhenti. Mitra usaha akan kecewa. Mereka bisa dengan mudah berpaling kepada Jorvan, mencari perlindungan dan modal baru. Jorvan akan mengambil keuntungan dari kekacauan. Dengan para pengusaha di pihaknya, Jorvan akan mendapatkan pijakan kuat dalam permainan politik ini. Varen meremas rambutnya frustrasi, menghela napas dalam-dalam. Namun ia tahu bahwa mengorbankan bisnis adalah pilihan yang lebih baik dibandingkan membiarkan benteng utara jatuh. Jika benteng itu hancur, ancaman dari monster akan semakin nyata, dan posisinya di kerajaan akan terguncang sejak awal. Benteng itu harus dipertahankan. Di aula kecil di istana, Varen dan Evelyn duduk berhadapan dalam suasana tegang. Evelyn, seperti biasa, duduk dengan tenang. Tatapan matanya dalam dan tajam, menilai putranya yang duduk di seberangnya dengan ekspresi serius. Varen tahu ibunya selalu bisa membaca pikirannya, bahkan sebelum ia berbicara. Jadi, kau akan menarik seluruh keuntungan dari bisnis? Evelyn bertanya lembut, seolah ingin memastikan kembali. Varen mengangguk tanpa ragu. Aku tidak punya pilihan. Benteng utara harus bertahan. Tanpa itu, kita kehilangan segalanya. Evelyn bersandar di kursinya, menatap putranya dengan sorot mata penuh pertimbangan. Kau tahu bukan, semua yang bekerja denganmu akan kecewa. Mereka akan mencari perlindungan di tempat lain, dan Jorvan pasti sudah siap menyambut mereka. Varen mengepalkan tangan di atas meja, menahan emosi. Aku tahu, Bu. Ia menatap ibunya dengan tajam. Tapi bisnis bisa dibangun kembali. Benteng utara tidak. Evelyn tersenyum tipis, seperti sudah menduga jawaban itu. Kau siap menanggung semua risikonya? Varen mengangguk mantap. Ini bukan soal siap atau tidak. Ini soal bertahan hidup. Mendengar ketegasan Varen, Evelyn hanya bisa menghela napas. Ia tahu bahwa putranya sudah memutuskan, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Tak lama setelah percakapan itu, Varen memanggil para budaknya. Ia memerintahkan mereka untuk segera mengambil seluruh keuntungan bisnis dari divisi pandai besi, roti, dan herbal. Ia tak peduli dengan keluhan atau ketidakpuasan dari para mitra bisnis. Mereka telah menikmati keuntungan yang cukup besar hingga saat ini, dan keputusan ini hanya mengurangi potensi profit, bukan menghilangkannya sepenuhnya. Biarkan mereka mengeluh, pikir Varen dingin. Jika mereka berpaling, itu hanya berarti mereka tidak pernah setia sejak awal. Malam itu, di ruang kerjanya yang remang, Varen berdiri di depan layar holografik. Di sana tertera laporan terakhir dari divisi keuangan. Total keuntungan dari seluruh bisnis berjumlah 505 juta arkin. Jumlah ini cukup untuk mengaktifkan sistem, namun dengan konsekuensi berat, semua operasi bisnis akan berhenti total. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa langkah ini akan mengorbankan seluruh usahanya selama ini. Namun, ini bukan saatnya untuk ragu.
Faren memandang layar dengan tatapan kosong sejenak, lalu mengangkat tangannya dan menekan tombol konfirmasi. Konfirmasi. Aktivasi sistem. Layar sistem berkedip, memproses aktivasi. Seketika, angka dan notifikasi memenuhi layar, menandakan bahwa aktivasi sedang berjalan. Namun di benak Faren, kekhawatiran terus menghantui. Ia hanya memiliki waktu 72 jam sebelum Horde Monster tiba di benteng utara. Segala sesuatunya harus sempurna. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Faren berbalik, menyandarkan diri ke kursinya, dan menatap langit malam melalui jendela besar di ruang kerjanya. Di kejauhan, bintang-bintang tersembunyi di balik awan gelap. Permainan ini belum berakhir, pikirnya sambil mengepalkan tangan. Sistem aktif hanyalah langkah awal. Tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, Faren tidak memikirkan intrik dari Jorvan maupun Aneska. Ia fokus sepenuhnya pada ancaman yang lebih besar. Monster dari utara dan pertaruhan besar yang ia buat dengan aktivasi sistem. Ia tahu, dengan setiap langkah yang ia ambil, risiko semakin tinggi. Namun, ia juga tahu bahwa kemenangan hanya milik mereka yang berani mengambil risiko terbesar. Di ruangannya yang sunyi, Faren tersenyum tipis. Ia tidak hanya sedang bermain melawan Jorvan, ia sedang bermain melawan waktu, melawan nasib, dan melawan dirinya sendiri. Aktivasi sistem selesai. Selamat host. Silahkan cek semua menu pada sistem level 1 ini. Menangkan lebih banyak pertempuran untuk mengupgrade sistem ke level 2.